Selamat tahun baru, selamat hari Sabat. Terima kasih kepada tim Kak Gita, Kak Noldi, Kak Jimmy, dan yang terlibat dalam Konatur Uni yang telah memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk menyampaikan materi. Hanya perkenalan singkat, memang sorry Kak Gita, karena saya baru mutasi di Jemaat yang baru. Siap. Jadi ini masih masa transisi, masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan berhubungan dengan administrasi gereja, jadi kurang di rumah. Jadi nanti baru saya buat tadi, jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi materi yang saya akan bawa spesial program ADV 004, nama saya, nama lengkap, ini Alfred Abram Lembuan, kebetulan tamat sarjana filsafat, dan sekarang pendeta di Minut Bitung, dan pendeta sekarang melayani di Jemaat Pionir Kauditan dan Jemaat Victory Kauditan. Sudah berkeluarga, keluarga kami keluarga Lembuan Siadamo, dan kami memiliki 2 putra, Abris Lembuan dan Kaikmer Lembuan. Jadi saya dilantik tahun 97 oleh Pendeta Rafael Satulingas, tetapi 2004 saya upgrade Master Guide karena saya menemukan ada hal baru yang saya dapat di tahun itu, jadi saya upgrade. Jadi kalau butuh konsultasi bisa hubungi kami di nomor ini, asal jangan hari Sabat, di hari lain. Hari Sabat itu banyak pelayanan. Baik, mari kita lanjut. Jadi materi kita spesial program ini di dunia adventure atau dulu dikenal dengan ABSTC dulu, ini belum kelihatan. Tetapi untuk sertifikasi ini baru muncul untuk program yang dibuat oleh NAD dan sudah diduplikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia Timur, dan sangat baik sekali untuk dipraktekkan di klub-klub kita. Mari kita lihat. Jadi dia punya garis besar dari pelajaran ini. Kita akan mempelajari tentang induction, family blessing, adventure Sabat, investor, family network, dan open house. Ini mungkin hal baru bagi orang-orang Indonesia. Tapi sebenarnya ada sudah hal-hal kecil yang orang sudah lakukan, yang kita sudah lakukan. Tapi ini untuk penegasan kembali agar itu bisa dilakukan oleh klub-klub petualang atau klub-klub adventure. Jadi diharapkan para pembina harus mengikuti kegiatan ini. Dan dia punya buku pedoman diambil dari Adventure Club Director Guide. Jadi ada di punya buku pembina, bisa Kak Noldi juga ada, kami juga ada, bisa dibagikan kalau Anda butuhkan. Kemudian dia punya tujuan pembelajaran untuk menekankan pentingnya program khusus dan dampaknya dalam kehidupan orang tua dan anak-anak klub petualang. Jadi penting sekali ini program khusus untuk mengikat anak-anak dan orang tua. Anak-anak dan orang tua dalam kegiatan ini. Jadi itu yang kita akan pelajari pada saat ini. Kemudian untuk menekankan pentingnya program khusus, kedua kali ini. Jadi program khusus atau spesial klub petualang yang kita akan pelajari, ini tadi yang saya sudah sampaikan. Induction, family blessing, adventure Sabat, dan investor, kemudian family network, dan open house. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu apa yang harus kita laksanakan di dalam kegiatan kita. Mari kita lihat. Induction. Induction itu sebenarnya pengukuhan atau penerimaan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Kak Noldi, ada di korelasi antara program khusus dengan acara penerimaan klub. Jadi acara penerimaan ini harus dibuat dengan begitu baik, menarik agar anak-anak adventure ini merasa apa? Dimiliki. Jadi induction atau pengukuhan atau penerimaan, program khusus orang itu apa? Dan anak-anak klub petualang secara resmi nyatakan apa? Pengabdian mereka kepada Tuhan. Jadi ingat, ini kegiatan untuk datang kepada Tuhan. Bukan kegiatan karena atribut, karena reward, kepahaman, bukan. Kegiatan ini melatih anak-anak sejak dini untuk apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab itu
harus ada acara pengukuhan untuk menyatakan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan. Kemudian acara ini harus dibuat berkesan kepada semua anak-anak, terutama dalam kesan rohani. Kemudian ada komitmen orang tua terhadap anak-anak, kemudian ada komitmen pengabdian kepada Tuhan. Itu yang harus orang pikirkan sebagai pembina ketika mengadakan acara pengukuhan atau penerimaan. Kemudian acaranya harus dibuat secara hikmat. Jangan terlalu panjang, karena ini anak-anaknya yang belum terbiasa dengan kegiatan waktu yang panjang. Karena usia mereka masih di usia belia, masih di usia dari 4 tahun sampai 9 tahun. Jadi, kita harus pikirkan sebagai pembina agar anak ini bisa menghadiri kegiatan dengan baik. Kemudian, tapi memberikan kesan kepada semua yang hadir, jemaat khusus orang tua dan anak-anak petualang. Jadi ada pesan khusus kepada mereka, biar semua pendek tapi mereka mengerti, oh ini kota ini kegiatan. Kemudian hanya para petualang baru dan keluarga mereka yang dilantik dalam program khusus ini. Nah, itu yang kita mesti jalankan. Contoh begini, tahun kemarin, tahun 2021, ada acara penerimaan. Tetapi pada tahun 2022, so naik kelas dari umur 4 tahun, so 5 tahun. Anak itu yang diterima, bukan semua. Anak-anak itu yang diterima dalam acara pengukuhan dan penerimaan. Dan orang tua diterima untuk bersama-sama menjalankan kegiatan ini. Kemudian pelantikan ini bisa dibuat di awal tahun setelah pertemuan pertama, dan bisa diadakan di luar ruangan atau di dalam ruangan, tergantung dari keputusan komite dari Adventure itu sendiri untuk menjalankan klub ini. Jadi harus ada persetujuan dari komite Adventure. Kemudian ini banyak chat, jadi kayak terlambat ya. Ini contoh acaranya. Jadi contoh yang sederhana, bisa kakak lihat, tapi bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan di klub. Jadi acara pembukaan ada marching membawa bendera, marching orang tua dan anak, itu kita lakukan supaya anak-anak itu merasa dimiliki oleh gereja dan orang tua. Kemudian ada ucapan janji yang dilakukan oleh anak-anak baik pun orang tua. Kalau anak-anak itu belum mampu mengucapkan, orang tua bantu. Ada menyanyikan lagu tema atau menyanyikan lagu klub petualang, ada doa, ucapan selamat datang. Kemudian menyampaikan nasihat dengan cara menarik dan berkesan. Ini yang paling penting. Jangan terlalu panjang tentang makna rohani dari kegiatan klub petualang. Contoh misalnya orang ceritakan Musa. Dia punya inti-inti saja orang ceritakan, agar anak itu dia lihat, oh Musa itu sebagai aktor penting dalam Alkitab. Jangan orang historikan itu secara panjang. Kenapa? Karena anak-anak ini belum mampu menerima yang satu pelajaran yang belum mampu mereka menerima kalau terlalu panjang. Sebab itu orang sebagai pembina hal itu. Kemudian ini contoh, pemasangan lilin, komitmen sebagai lambang, ini lambang ya, lambang bahwa di mana mereka menjadi terang Kristus, terang Yesus. Jadi itu satu komitmen, pernyataan komitmen baik dari orang tua maupun dari anak-anak. Kemudian petualang dipandu secara teratur, diarahkan, karena ini anak-anak kecil. Jangan terus sebiar, kaget orang suruh ke kanan, dia ke kiri. Jadi itu orang sebagai pembina mesti arahkan, melibatkan dia punya orang tua. Dan kemudian ada 2 tutup. Jadi partisipan klub petualangan, orang tua dan anak-anak harus memiliki pengertian yang benar terkait hal-hal rohani. Ingat, hal-hal rohani, fisik, alam sekitar mereka. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kita bisa membuat satu altar untuk mereka menyatakan komitmen mereka kepada Tuhan untuk untuk menjalankan, melibatkan mereka dalam pelayanan. Contoh seperti ini. Setelah 2 tutup, bisa juga orang tua mengambil anak mereka datang di altar yang sudah dibuat oleh klub, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Karena sangat penting orang tua mendoakan anak-anaknya. Karena itulah berkat yang harus diberikan kepada anak-anak mereka sejak dari kecil.
Berikut, family blessing. Ini family blessing ini acara khusus yang memberi orang tua kesempatan untuk apa? Memberkati anak-anak mereka. Seperti Alkitab, begitu banyak anak-anak diberkati oleh apa? Orang tua. Contoh saja ketika Yakub dan Esau diberkati oleh Tuhan dan hanya diberkati apa? Yakub. Jadi siapa yang dapat berkat itu apa? Siapa yang ditumpahkan tangan, dia dapat mendapat berkat dari orang tua, baik harta, baik berkat rohani dari Tuhan. Jadi untuk menegaskan kembali komitmen orang tua dalam mendukung dan mengasihi anak-anak mereka dalam teladan seperti Yesus. Jadi sangat penting. Itulah kenapa harus melibatkan orang tua. Sangat penting. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mendorong dan meneguhkan keluarga-keluarga dalam klub petualang. Jadi orang tua mesti terlibat. Sekali lagi tadi sudah dijelaskan, sudah dikatakan oleh Kak Noldi, di materinya juga ada jaringan keluarga, Kak Jendri sudah jelaskan. Jadi sangat penting melibatkan keluarga. Kenapa? Karena anak-anak ini yang lebih tahu dia punya karakter orang tua. Dan kita harus melibatkan mereka supaya orang tahu cara untuk menyampaikan materi-materi yang ada di kurikulum Adventure. Jadi program ini bisa dibuat sendiri atau digabungkan dengan apa? Induction atau Adventure Sahabat. Bisa orang apa? Orang lakukan seperti itu. Tergantung klub itu punya apa? Keputusan. Yang berikut, ini tipe contoh. Jadi ada proses matching orang tua dan anak-anak, membawa Alkitab, diringan lagu-lagu pilihan, kemudian duduk dipersiapkan, di bagian depan, nyanyikan lagu pilihan, kemudian ada presentasi video atau drama, agar anak-anak memperhatikan secara langsung yang disampaikan orang tua dan anak-anak klub petualang. Jadi mereka bisa mendapat satu makna yang baik. Jadi dalam Alkitab anak-anak juga diajarkan membaca Alkitab. Orang tua membacakan Alkitab. Contoh, orang tua baca Alkitab dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Anak-anak baca Efesus 6 ayat 1 dan 3. Jadi orang tua bisa buat lingkaran, dan dalam pikiran itu memposisikan diri anak-anak untuk diberkati. Jadi pembaca Alkitab secara teratur, diatur oleh pembantu acara, agar anak rasa dimiliki, karena mereka masih masih kecil. Kalau ini kita lakukan sebagai pembina Adventure, maka percaya anak ini akan ada fondasi yang kuat ketika dia menjadi dewasa nanti. Ketika dia masuk di kelas Pathfinder, dia sudah ada fondasi yang baik untuk melanjutkan di kelas yang lebih tinggi. Kemudian ini contoh-contohnya. Dia punya contoh-contohnya nilai positif. Jadi orang tua bisa memegang pundak anak-anak dan membacakan surat atau menyampaikan 3 hal apresiasi kepada anak-anak mereka. Jadi dihargai mereka terhadap anak mereka yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi orang tua dapat menunjukkan sebuah gambaran dalam surat kepada anak-anak mereka. Misalnya ini katakan contoh anak sinar matahari. Orang tua akan katakan dia berharap anaknya akan selalu membawa terang di sekitarnya. Jadi anak itu terkesan dengan apa yang dikatakan orang tua. Asal dilakukan dengan penuh hikmat. Kemudian ada komitmen keluarga atau janji. Diatur segmen rupa agar pemenuh acara menjalankan secara hikmat agar merasakan kebersamaan antara anak-anak dan orang tua. Kemudian ada lagu-lagu berkat disampaikan. Ini contoh-contoh acara yang bisa saudara teman-teman lihat dan bisa ditambah-tambah ketika saudara rasa itu penting ditambahkan. Jadi doa berkat kepada keluarga klub petualangan agar semakin teguh dalam komitmen yang mereka telah sampaikan. Selanjutnya bisa dirangkaikan yang makan bersama, pemberian sertifikat komitmen, itu yang Tuhan buat sebagai pembina agar keluarga keluarga yang lain dan yang lain saling memberi satu informasi yang benar bagaimana cara mendidik anak, dan kita pembina merasa merasa terbantu. Jangan kita kerja sendiri. Kita harus melibatkan orang tua. Kemudian Adventure Sahabat atau Sahabat Adventure. Di sini katakan untuk meningkatkan kesadaran orang tua, anggota gereja terkait apa itu pelayanan klub petualangan dalam gereja. Jadi harus memberikan kesempatan kepada siapa? Adventure. Dan saya lihat banyak gereja-gereja ketika hari Adventure Day tahun lalu banyak melibatkan pembicara itu anak-anak Adventure. Luar biasa.
Itu salah satu kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengaku secara umum dan dukungan orang tua, wali untuk apa? Mengajar, mendidik anak-anak petualang menurut jalan yang patut sesuai tingkatan umur baginya. Jadi contoh sebagai sasaran pelatihan bagi anak-anak dalam gereja itu, pertama, orang harus latih mereka dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itulah satu kata yang bisa kita sebut mengasihi siapa? Allah. Jangan orang mengajar mereka tidak dengan segenap hati. Maka ilmu itu dan akan mempengaruhi masa depan dari anak-anak itu. Sebab itu sekali lagi kita sebagai pembina, mari kita kerjasama dengan para orang tua, terlebih khusus di klub petualang. Ini dia punya contoh. Contoh kegiatan bisa dibaca oleh kakak-kakak, dia punya susunannya. Jadi yang penting sini kami ingin bacakan di notes ini. Menggunakan seragam lengkap. Jadi usahakan gunakan seragam di kegiatan ini. Dan mengambil bagian sebaiknya sampai di pembawa cerita Alkitab atau khotbah Alkitab adalah anak-anak klub petualang. Jika tidak ada, maka membawakan harus cocok dengan cocok dan menarik perhatian bagi anak sehingga dapat dimengerti. Jadi seragam itu sangat penting, itu pengikat. Bisa dilihat bahwa ada persatuan kalau ada seragam. Sebab itu jauh-jauh hari sebelum waktu acara penerimaan pendaftaran itu, pembina biasa mengatakan bahwa anak-anak harus memiliki seragam. Kita sebagai pembina jelaskan kepada orang tua dengan bijaksana agar mereka memiliki seragam. Karena sangat penting setiap acara-acara spesial ini harus ada ada seragam. Itu sebagai bukti bahwa kegiatan gereja itu ada. Bayangkan kalau tidak ada seragam, orang tanya apa itu? Kurang tahu. Tapi kalau dia punya seragam, maka orang itu Adventur, gereja Advent punya. Jadi dengan seragam yang kita gunakan. Kemudian pelantikan. Acara pelantikan adalah upacara pemberian penghargaan kepada anak-anak klub petualang berupa kancing. Dan bagi mereka yang telah menyelesaikan semua bagian persyaratan sesuai dengan jenjang atau level masing-masing, itu akan diberikan kepada mereka di acara pelantikan. Dan acara ini biasanya dilakukan pada hari Sabat atau di kegiatan outdoor sesuai dengan apa yang diputuskan oleh klub itu dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berwenang. Jemaat, direktur klub, pembina harus bicarakan itu secara baik-baik agar semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Kebutuhan PIN harus dibicarakan. Jangan sampai waktu kita mau buat kegiatan pelantikan, penamatan, tidak ada tuh PIN. Ya, bisa anak-anak kecewa. Jadi adalah penting bahwa layanan atau acara ini dilakukan dengan cara yang bermartabat dan dengan cara yang akan dijadikan setiap orang melakukan lebih banyak dorongan untuk keselamatan anak-anak. Ingat, setiap level dari kelas Little Lamb ini bukan karena PIN, tetapi ini karena ada nilai rohani setiap level itu kepada anak-anak itu. Ketika dia naik level, ada ketambahan nilai rohani yang dia miliki. Sampai pada kelas tangan menolong. Berarti dia punya nilai rohani telah tinggi. Sebab itu mari kita orang ajarkan yang benar sesuai dengan kurikulum yang ada. Jangan pakai kurikulum sendiri. Pakai kurikulum yang sudah disediakan oleh GC atau bisa kita lihat dari NAD atau sesuai keputusan daerah masing-masing. Apa yang harus kita gunakan manualnya. Seperti itu. Oke, berikut. Ini dia punya program, ada acara pembukaan. Jadi kalau untuk Adventur, acara pelantikan 20-30 menit, jangan terlalu panjang. Ya. Jadi ada janji petualang, klub, lagu petualang, ada doa, lagu istimewa dari klub petualang, ada demonstrasi atau drama dari anak-anak petualang, atau ada review, foto-foto kegiatan lewat slide atau video. Kemudian ada presentasi untuk pemberian penghargaan kepada anak-anak klub petualang seperti PIN atau STAR. Kalau dulu STAR, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah ada semua award semua diberikan kepada anak-anak. Itu ada perubahan sistem yang dibuat oleh NAD dan sudah diduplikasi oleh semua daerah-daerah atau divisi-divisi. Kemudian presentasi untuk memberikan penghargaan kepada orang tua. Jadi orang tua juga yang terlibat diberikan penghargaan.
jangan cuma anak-anak, tapi orang tua yang terlibat harus kita berikan penghargaan. Kemudian ada dua tutup. Bagaimana cara orang tua mendapat penghargaan ini di nama? PIN atau kancing adventure untuk Parents Club atau jaringan keluarga. Kita bisa kasih kalau dia anaknya naik dari Little Lamb ke Eagle Beaver, ini yang lama ya. Orang kasih Little Lamb, PIN Little Lamb. Kemudian Eagle Beaver naik ke PCB, orang kasih dia punya PIN kepada orang tua. Agar apa? Mereka juga dihargai. Kenapa? Sudah terlibat dalam kegiatan adventure. Sebab itu, para pembina harus memikirkan jauh-jauh hari apa yang dia rencanakan sesuai dengan program-program yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jendri, Kak Noldi tadi. Lanjut. Family Network. Ini tadi yang peneliti katakan tadi adalah program yang dibuat untuk orang tua, untuk klub petualangan. Orang tua bisa saling tukar ide, berbagi, sharing melalui diskusi terkait tentang strategi atau cara-cara dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi setiap orang tua beda cara mendidik anak-anak. Orang bisa membagi, oh kita anak begini, kita anak begini, dia kok begini, ada cerita orang. Nah, itu sangat penting agar mendapat satu metode yang baik untuk mendidik anak mereka masing-masing dalam klub. Jadi orang tidak boleh judge anak-anak mereka, akan jadi masalah. Kalau orang so disiplin pada orang tampak jelas, bisa saja orang tua marah. Tapi kalau orang tuanya terlibat dan mereka telah sharing apa yang harus diberikan, dia punya tata krama, dia punya disiplin, maka tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena semua sudah dibicarakan secara baik. Kemudian adalah program yang dibuat untuk orang tua, klub petualang. Orang tua bisa saling bertukar ide. Mohon maaf sudah 2 kali ini. Kemudian buat satu pertemuan. Satu pertemuan yang istimewa di mana orang tua merasakan rileks dan nyaman. Jadi contoh orang tua itu orang kumpul satu tempat, mungkin kita bisa buat jus buah, minuman panas. Ini menceritakan di luar negeri ya. Contoh kalau di Manado orang tua bisa kumpul hari Minggu bikin gohu, bikin rujak. Dengan juga memperhatikan anak-anak mereka. Ya, itu tips program. Atau buat aktivitas gitu, agar mereka orang tuanya merasa nyaman dengan orang tua yang lain. Misalnya minta orang tua untuk mencari grup lain. Oh, ada itu tante di sebelah sana, anggota sana, tapi anak belum terlibat. Bagaimana dia? Mari orang ajak di sini, di jaringan keluarga. Itu dia punya tujuan utama dari family network ini atau jaringan keluarga. Melibatkan yang ada untuk menjangkau keluarga yang belum terlibat dalam kegiatan. Dengan cara pendekatan. Untuk memperkenalkan diri, atau yang orang undang datang dia di rumah, kemudian dia lihat, kipas seragam, ada apa ini? Orang bisa jelaskan, oh ini begini-begini. Maka orang tua itu akan mengajak juga anaknya terlibat dalam kegiatan. Atau bisa dirangkaikan dengan diskusi Alkitab, misalnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 6, dan bagaimana mempraktiknya pengalaman yang mereka terapkan ini dalam keluarga. Orang didiskusikan dalam kelompok itu, dalam jaringan keluarga. Kemudian pengumuman meeting, dan ada 2 tutup selanjutnya. Itulah salah satu tips atau ide dalam program Family Network atau jaringan keluarga. Nah, bisa juga mengundang orang tua, ini yang katakan tadi, mengundang orang tua yang berpengalaman untuk menceritakan pengalaman mereka dalam sukses mendidik anak mereka. Penekanannya secara mendidik harus berdasarkan Alkitab dan buku Nubuat. Orang undang orang-orang yang orang lihat dia berhasil mendidik anak. Orang minta dia punya pengetahuan dalam kelompok itu. Kita bisa tunjukkan video, diskusi tentang video itu, bagaimana mencegah anak-anak. Karena kegiatan adventure ini kita akan masuk pada materi yang terakhir itu MIDI 100, bagaimana risiko dalam kegiatan. Jadi sangat penting itu melibatkan orang tua agar semua yang dimintakan bisa berjalan dengan baik. Atau kita bisa buat field trip atau ide kegiatan lain, membangun kebersamaan yang saling membagi dalam hal positif. Atau dalam kehidupan keluarga, sehingga kehidupan keluarga semakin benar dengan Tuhan, atau makin dekat dengan Tuhan. Semakin berdedikasi dalam pelayanan kepada Tuhan dan juga pelayanan kepada manusia. Itu ya tujuan utama kita untuk membangun hubungan keluarga ini. Penting sekali. Kenapa? Mereka yang lebih tahu tentang anak-anak mereka. Kemudian ada acara open house. Nah, ini orang tahu ini open house.
Biasanya tahun baru ada yang open house terus PJ. Jadi istilah open house dalam kegiatan adventure, kita ini apa, bertujuan untuk menarik minat dari orang-orang yang kita undang. Misalnya di acara family network kita bisa undang orang tua lain yang apa, tidak yang kita targetkan untuk apa, mengikuti klub petualang. Jadi orang tua ini ada, dia ini bagus sekali ikut di klub petualang bersama anak-anak dia. Itu menjadi target. Kita bawa dia, kita undang dia. Kemudian kita mulai apa? Berikan satu pengaruh yang positif dan dia bisa lihat, oh ternyata anak-anak adventure, orang tua yang ikut luar biasa, ada kebersamaan, ada kebahagiaan, ada komunikasi yang baik, maka dia pun bisa terpengaruh. Atau bisa undang ke acara-acara klub yang bertujuan untuk mereka kenal seperti apa kegiatan dan tujuan dari klub petualang. Sangat penting itu. Karena banyak sekali di jemaat dan tanya apa suatu petualang. Kenapa? Mereka tidak lihat dia punya kegiatan di dalam. Dan kita sebagai pembina harus melibatkan orang tua untuk memperkenalkan kepada orang lain. Jangan hanya kita sendiri, karena mungkin kita masih muda, kita belum berkeluarga, kita belum tahu cara berkomunikasi, kita undang. Kalau kita sudah berkeluarga, sangat bagus untuk apa, melibatkan mereka. Jadi kegiatan berkunjung dari rumah ke rumah atau makan bersama di salah satu rumah. Jadi penting sekali itu. Ada kegiatan rutin untuk apa, dilakukan para family network, kemudian pembina, kemudian anak-anak berkunjung dari rumah ke rumah untuk menjaga kebersamaan. Itu nama kegiatan open house. Atau dibuat kegiatan apa? Tadi tour. Di mana Trom Tiki, tapi harus memperhatikan, nanti Kak Billy akan jelaskan bagaimana kegiatan di outdoor, bagaimana kegiatan outbound, ada dia punya aturan-aturan main di sana. Nanti Kak Billy jelaskan, itu dia. Kemudian ini saya tidak berikan kuis, dia punya kesimpulan saja. Supaya kalian bertanya ya, masih ada waktu. Jadi program khusus seperti Induction, Family Blessing, Adventure Sabat, Family Network, Investitur, dan Open House. Open House itu harus direncanakan dengan apa? Sangat matang. Jadi rencanakan dengan sangat matang semua apa? Kegiatan atau program khusus ini. Jangan hanya asal-asal direncanakan. Kalau tidak direncanakan sangat matang, maka tidak ada keberhasilan, pasti ada kegagalan. Sebab itu para pembina harus banyak apa? Belajar berkomunikasi dengan orang lain supaya dapat apa? Dapat hal baru, dapat metode baru untuk menjalankan kegiatan khusus ini. Kemudian acara-acara khusus ini harus direncanakan agar memberi apa? Kesan yang mendalam, teristimewa, kesan rohani bagi apa? Semua yang terlibat. Jangan kesannya apa? Karena karena mendapat penghargaan. Bukan itu. Tujuan utama ada kesan rohani. Kenapa? Tujuan kita agar anak-anak itu apa? Anak-anak itu lebih dekat dengan Tuhan, dan orang tuanya apa? Dekat dengan Tuhan. Maka itulah kesan rohani yang harus kita bagikan kepada mereka. Oke.